Kenapa coba aku jadi ini? Sekarang coba lihat. Udah kontak-kontak nggak jelas kayak gini. Dan hasilnya, yep, nothing. That's right. Nothing. Aku punya sedikit curhatan mau aku sampaikan. Kau tahu, kadang-kadang mengikuti hobi itu nggak selalu seperti yang kita prediksi. Ya, aku ngaku hobiku menulis. Tapi lihat apa yang terjadi setelah aku coba semacam ikuti naluri liarku soal menulis. I got nothing. Pure nothing. Aku udah nulis beberapa fiksi. Ya, sebagian guyonan, sebagian untung-untung diterima. Beberapa yang diterima itu bahkan nggak terlalu populer lah di antara kalangan konsumen pembaca. Kalau nggak salah kemarin nih, sampai beberapa hari kemarin ini aku dapat laporan kalau penjualannya cuma nyampe sekitar berapa kemarin dia? Yang jelas di bawah 5.000 kopi. Well, di bawah 5.000 kopi. Man, itu sedikit. Dan memang sedikit. Kemudian lihat nasibku sekarang. What I am be. Aku ya segini aja nasibku. Nggak terlalu berkembang. Sudah 30 tahun kayak gini dan ya segini-gini terus, monoton, nggak kemana-mana. Dulu waktu aku belum jadi penulis, sebenarnya aku punya banyak pilihan sih dalam hidup. Bisa jadi PNS, TNI, bankir, jaksa, atau ya katakan pengusaha lah. But what I choose, man, what the hell I choose? Yep, that's right. I choose to be a pity reader who even doesn't have too much fun and doesn't know how hard to be reader is in. Bahkan nggak tahu kalau reader itu bakal susah ini. Dulu aku aja ngandalin hobi sama ya angan-angan. But now, man, what we got nothing from what we do. Coba dulu aku nggak jadi kayak penulis gak jelas kayak gini, nggak sampai sini mungkin nasib. Mungkin aku udah bisa realisasikan nih apapun mimpi yang aku mau. Tapi sekarang, well, aku selalu terjebak di depan laptopku ini, nulis fiksi, cerita fiksi yang baru. Dan ini kemarin mau tak kirim, lihat nih, disuruh ngerevisi lagi. Ini sudah yang entah ke 1000 berapa nih revisi. Kayak buat skripsi aja. Tapi ya situ, publisher pengennya sempurna. Dan ya kita mau bisa bagaimana lagi. Andai kata kalau aku mau mengandai-andai ya, kalau aku bisa kembali tuh ke masa lalu, aku bakal ajarin sedikit tuh diriku di masa lalu soal seberapa susah hidup itu dan seberapa kurang berarti menulis fiksi itu, supaya diriku bisa mikir lurus dan nggak jadi entahlah jadi apa ini sekarang, jadi guyonan masyarakat. Udahlah, nulis dulu lagi.
Oke. Jadi setelah ini ngapain nih ya mereka? Oh iya, nanti si tokoh utama bakal masuk ke penjara itu, terus bebasin nih si Private, kemudian mereka sabotase deh penjaranya. Sip. So dramatic. I love that touch. Yup, inilah aku, seorang pelajar sekaligus penulis junior. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berpikiran bahwa pekerjaan penulis itu adalah pekerjaan yang omong kosong atau worthless lah. But anyway, pekerjaan penulis itu tidak semudah yang kalian bayangkan loh. So let me tell you this. Becoming a writer need a special talent. Menjadi seorang penulis butuh keahlian spesial. Keahlian apa sajakah itu? Kalian menulis dan juga mengembangkan ide cerita dan keahlian berimajinasi tentunya ya, atau ada beberapa hal lagi lebih dari situ. Sebenarnya menulis cerita itu mudah sih kalau kita niat mempelajarinya seperti saya ini. Tapi nggak banyak orang di sana yang tertarik pada bidang menulis. Saya akui saja. Saya sendiri selaku penulis sering mendapat apa ya istilahnya, semacam gelar-gelar sinis sejenis inilah. Sastrawan Mars salah satunya. Kemudian ada apa lagi tuh kemarin? Oh iya, si konyol yang terlalu nerd. Serta berapa jenis kalimat-kalimat sinis lainnya yang nggak terucap. But anyway, I'm fine with that. Why not? I mean, kalau aku mau jadi penulis kenapa enggak gitu? Enggak peduli mereka mau bilang apa soal saya, tapi kalau saya pengen jadi penulis, why not? Huh? That's my passion. I choose to be that. So, what's wrong with that? What's wrong with to be writer? Aku pengen jadi penulis dan ya itu yang aku lakoni sekarang. Saya mulai merintisnya. Beberapa dari kalian juga ada yang berkata kalau jadi penulis itu adalah semacam pekerjaan yang tidak menjanjikan atau buang-buang waktu. Tapi pada kenyataannya jadi penulis itu nggak seburuk itu loh. Let me give you an example. Susan Collins. Dia penulis sukses bukan? Dan dia sukses dengan menulis. Juga ada J.K. Rowling. Dia sukses dengan menulis Harry Potter. Kalau Susan Collins tadi kan Hunger Games series. Nah itu dia buktinya. Kalau mereka aja bisa sukses dan memperoleh penghidupan dari pekerjaan menulisnya, kenapa saya enggak? Dan kenapa kita semua enggak? Seharusnya kita semua punya peluang yang sama dong dengan mereka. Kemudian kalau kita mau telisik lebih dalam lagi, sebenarnya pekerjaan menulis itu pekerjaan yang seru loh. Bukan asal nerdis di depan kertas kayak yang kelihatannya ini. Enggak, itu seru. Kenapa? Kalau personal sih, menurut pendapat saya, dalam menulis sesuatu, Anda atau seorang penulis itu dituntut untuk menuangkan imajinasi Anda dalam bentuk kalimat, ya tentunya kata-kata tulis ya, pada selembar kertas untuk nantinya dikirimkan kepada para pembaca agar mereka dapat menikmatinya. Dalam proses menulis itu, Anda bisa mengeluarkan semacam imajinasi paling liar Anda untuk dapat menulisnya. Anda bisa membuat ekosistem Anda sendiri, dunia Anda sendiri, aturan Anda sendiri, dan konflik Anda sendiri. Semua itu tergantung pada Anda. Keren kan? Seolah-olah kayak kamu tuh jadi semacam rajanya gitu di cerita itu. Kamu yang tahu apa yang terjadi pada cerita itu. Kamu yang kendalikan apa yang terjadi pada cerita itu. Dan pembaca akan menikmatinya. Keren kan? Kemudian baru-baru ini saya juga dengar kalau ada yang bilang kalau masalah, oh jadi penulis itu berarti pelajaran yang lain itu konyol. Misalnya kayak kalian tuh cuma fokus pada bahasa, yang lain itu terdengar worthless misalnya gitu.
Salah. Semua pelajaran itu penting. Sekali lagi, semua pelajaran itu penting. But I have a special interest on sastra. Jadi aku punya semacam ketertarikan khusus pada sastra. Sedikit informasi saja, tambahan ini. Ketika kita mempelajari pelajaran yang lain, misalnya kita ambil aja contoh sejarah atau fisika, ya kita bisa kok masukkan unsur-unsur cerita tersebut ke dalam, maksudnya unsur-unsur pelajaran tersebut ke dalam cerita kita. Susan Collins buktinya, dia berhasil memasukkan unsur fiksi ilmiah ke ceritanya, kemudian juga konflik sosial yang ilmiah. Jadi misalnya kan di situ kan ada pemberontakan dan masalah ketidakadilan, ya itu di bukunya Susan Collins. Itu kan membuktikan bahwa sebenarnya kita tuh masih butuh pelajaran yang lain walaupun kita menulis sastra. Jadi singkatnya sih, kalau menurut saya sastra itu adalah suatu hal yang keren, penuh imajinasi, penuh kebebasan, dan juga yang paling penting adalah it's a real job. Itu adalah pekerjaan yang nyata. Kita bisa dapat penghidupan dari pekerjaan itu, dan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang menjanjikan, bukan asal pekerjaan abal-abal yang dilakukan untuk nothing gitu. Enggak. Itu adalah suatu pekerjaan. Dan lewat pekerjaan itu kita bisa hidup. Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Well, mungkin yang kamu katakan itu memang ada benarnya juga. Tapi kalau kamu tinggal di Amerika atau di Inggris lah, ya dua negara itu, atau terserah mana, pokoknya bukan di sini. Sebenarnya aku sebel mengatakan ini, tapi ya tak katakan saja. Coba lihat ke fakta, Dik. Lihatlah fakta di sekitarmu. Kita, para penulis ini, jadi apa? Kita tuh nggak terlalu dianggap. Ya ini jujur-jujuran aja ya. Kita tuh nggak terlalu dianggap. Memang sih. Ya siapa tadi yang kamu sebut? Susan Collins ya kalau nggak salah. Dia bisa sukses. But terimalah kenyataan, kamu tuh bukan Susan Collins yang entah bagaimana bisa sukses dengan karya tulisnya Hunger Games series itu. Kamu itu, kita ini tuh entahlah penulis apa, amatiran mungkin, tapi yang jelas susah untuk bisa jadi kayak Susan Collins gitu. Jujur aja sih ini pahit, tapi mau bagaimana lagi? Ini kenyataannya, men. Kau tidak bisa mengingkari kenyataan. Iya sih, dulu aku juga milih jadi penulis. Itu kurang lebih motivasinya sama kayak kamu, kurang lebih. Pengen beda, pengen ngikuti hobi, pengen ngikuti keliaran imajinasi. Pengen mencoba menyampaikan imajinasimu yang tadi yang liar itu ke kayak ramai, supaya berharap mereka membacanya dan mereka menyukainya, dan ya kurang lebih kayak gitulah. Kayalan kanak-kanak ya, sama kayak kamu. But in the reality that was not that easy, man. Ini realita. Ya, ini yang kita hadapi, ini realita. Realita lebih pahit dari itu, lebih susah dari itu. Toh ini aku sebagai contoh nih, nulis ini sudah berapa kali disuruh revisi sama publisher. Tadi aku udah sebut kalau nggak salah. Nah kemudian katakan bukumu ini diterima sama publisher, terus dipublish. Ya itu untung-untung ya bisa dipublish.
Belum lagi ngadepi satu masalah kecil yang paling mengganggu semua berita. Netizen yang suka ngeritik ngawur, ngeritik asal-asalan. Kalau ngeritik, ini ceritanya nggak gini, ini gimana nih ceritanya kok kayak gini, ini kok nggak seru, ini kok karakter utamanya dibuat kayak gini. Ya, lah netizen, mereka akan selalu mengkritik, walaupun mereka nggak tahu gimana sesusah apa membuat cerita itu. Jujur aja sih, jadi breeder tuh sumpah. Dan kalau aku jadi kamu, ya jadi kamu dek, aku nggak akan jadi breeder deh. Aku coba kesampingkan dulu tuh hobi menulisku, dan aku akan coba tekuni bidang lain yang lebih menjanjikan, nggak kayak breeder ini. Lihat, monoton gini dan seperti aku katakan tadi, belum tentu semua breeder sukses. Ya kalau kamu beruntung mungkin kamu bisa jadi kayak Susan Collins tadi. But for example, me, myself, be pity like this. Well, jujur aja sih, sekali lagi aku katakan, kalau aku jadi kamu, aku nggak mau ambil resiko kayak gini lagi. Aku bisa ngulangi ke usiamu, aku akan coba untuk mencari sesuatu yang lebih pasti. Entah itu bankir, atau hukum, atau PNS, terserah lah. Pokoknya bukan breeder kayak gini. Pekerjaan gak menjanjikan ini. Wow. Kakak nggak bisa bilang gitu dong. Jadi breeder itu fine saja. Terus kalau misalnya aku mau jadi breeder, memang salahnya di mana? Iya sih, kalau misalnya dengar penjelasan kakak tadi, ada benernya sih beberapa yang kakak bilang. Soal nggak semua breeder bisa jadi sukses. Iya, fine, that's right. But memang kenapa kalau nggak semua breeder bisa jadi sukses? Itu kan cuma masalah popularitas. I'm fine with that. Aku yakin yang tak tulis ini somehow pasti akan diterima oleh, mungkin nggak semua masyarakat, tapi pasti ada yang terima. Nggak mungkin dong mereka semua bilang, that was a trash, get that thing out from my face. No, nggak mungkin. Nggak mungkin semua orang akan melempar apa yang saya tulis ini. Pasti ada beberapa orang di luar sana yang suka dengan yang saya tulis. Nggak mungkin dong orang banyak semua langsung benci apa yang saya tulis. Kemudian, jujur aja sih, kalau memang jadi breeder, apa memang sejelek yang kakak katakan? Kan enggak. Kemudian untuk masalah berpikiran lain, ya, aku pengen berpikiran lain. Masakan kita semua harus berpikir sama rata terus selaku siswa? Aku pengen dong berpikir lain. Ya mungkin banyak orang di luar sana yang berpikiran kalau jadi PNS, TNI, bankir, atau apalah yang kakak sebut tadi itu adalah pekerjaan yang menjanjikan. But I want to be the different one. For me, becoming a breeder was a success. Menjadi breeder itu adalah sukses dan memang bisa sukses. Kan cuma masalah apa sih arti dari kata sukses itu? Sukses kan relatif, tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Jujur aja sih, kalau misalnya kita semua diprogram kayak robot gitu, kapan imajinasi berkembang? Bahkan di game tertentu aku pernah lihat di game aja, robot aja masih bisa berontak sama apa yang sudah diprogramkan. Apalagi manusia. Aku nggak mau ikut-ikutan sama kayak yang lain bilang bankir atau PNS atau apalah yang kakak sebut tadi itu adalah pekerjaan yang sukses. Iya, mereka bisa sukses. But the breeder can be sukses either. Penulis bisa jadi sukses juga. Jujur aja sih kalau aku jadi kakak, aku sudah proud from what I do. Aku sudah bangga dengan apa yang saya lakukan karena kalau jadi kakak mendengar berapa yang sudah kakak jual tadi itu sudah lumayan banyak itu. Dan itu sudah sukses karena
Karena kakak sudah berhasil membuat sesuatu yang dibaca orang. Jujur aja sih, itu sudah suatu prestasi kalau menurut saya. Dan anyway, sekali lagi aku katakan kak, pekerjaan breeder itu bukan pekerjaan omong kosong. It's a real job with real payment and real faith. Jadi itu adalah pekerjaan yang nyata, dengan gaji yang nyata dan dengan nasib yang nyata. Itu adalah masalah tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Well, setelah mendengar penjelasanmu tadi, jujur saja, I like your spirit, man. Aku suka semangatmu. But once more, look at to the reality. I told you one more. Look at to the reality. Lihatlah ke kenyataan, man. Lihatlah ke kenyataan, dik. Kita ini para breeder, apa coba yang bisa kita raih? Ya kalau kita beruntung kayak Susan Collins sih, mungkin kita bisa meraih ya, hampir banyak hal. But how if you becoming like me? Ya apa nih kamu jadi kayak aku sekarang ini? Becoming a PT breeder who achieve almost entirely nothing. Ya sih, mendengar penjelasanmu tadi mungkin ada benarnya juga. Kalau kamu bilang sedikit usaha lagi dan juga masalah sukses itu cuma masalah perspektif, kemudian berpikiran beda itu, ya itu mungkin ada benernya. But once more, look at to the reality. If there's an option which is more easily to choose, why you choose this one? Kalau ada opsi yang lebih mudah kamu pilih, kenapa kamu pilih jadi breeder? Sekali lagi aku katakan yang tadi akan ulang-ulang aku katakan. Breeder itu bukan pekerjaan yang menjanjikan, deh. Dan memang nggak menjanjikan. Kadang bisa sukses kalau kamu beruntung ya kayak Susan Collins atau siapa tadi contoh yang kedua, J.K. Rowling yang masalah penulisnya Harry Potter itu. Tapi sebagai contohnya aja aku belum meraih banyak hal. Ya, terima kasih sudah mengingatkan bahwa apa sih arti sukses itu sebenarnya. But once more man, this is what not I expected. Ini tidak kuduga sama sekali kalau bakal kayak gini. Dan aku tahu kau pasti menduga sesuatu. Kau pasti menduga kalau jadi breeder itu sebenarnya mudah, terus aku aja yang gampang mutung. Enggak. Kalau kamu udah jadi aku baru tahu rasa kamu. Oke lah. Nih biar kakak tak beritahu sesuatu nih. Jadi ada quote nih dari buku yang judulnya Phantom Toolbot yang nulis itu Norton Juster. So here is it. So many things are possible just as long as you don't know they are impossible. Artinya kurang lebih gini lah. Semua hal itu masuk akal dan bisa dilakukan sejauh hal tersebut tidak nampak mustahil untuk dilakukan. Kalau misalnya Susan Collins, Norton Juster tadi, dan J.K. Rowling saja bisa untuk jadi sukses, kenapa kakak enggak nih Pak? Kakak kan sudah milih jadi penulis. Apakah sekarang kakak nyerah dan udah throw away all everything you have started? Jadi kayak apakah kakak sudah nyerah dan akan buang tuh semua hal yang sudah kakak lakukan? Ayolah kak, masa kayak gitu endingnya? Aku yakin deh, kakak pasti bisa.
Dan kakak memang pasti bisa. Hanya tinggal butuh sedikit usaha dan proses lagi. Come on, believe me, brother. Believe me, bro. Just little bit more. Sedikit lagi. Berusaha sedikit lagi, kak. Dan pasti butuh sedikit waktu lagi untuk kakak jadi sukses. Ayolah, mereka bertiga penulis luar negeri ini aja bisa. Masa kakak nggak bisa? Apa katamu tadi? Proses, usaha. Well, let me tell you this. Sudah 30 tahun aku jadi breeder kayak gini. Dan lihatlah, bahkan nggak banyak orang yang kenal aku. Mereka yang baca bukuku pun juga sedikit. Mungkin gampang deh bagimu asal nyeplos kayak gitu aja. Seolah-olah kamu yang paling tahu segalanya dan seolah-olah aku ini kayak entahlah apa ini di matamu. Tapi setelah kamu terjun nanti, setelah kamu jadi sama kayak aku ini, tahu-tahu rasa kamu ya. Sekali lagi katakan, jangan sia-siakan hidupmu. Becoming readers atau sastrawan atau entahlah apapun ini, itu hampir sama seperti membuat nasibmu jadi taruhan. Dan bahkan belum tentu kau bisa menang taruhan itu. Belum tentu kau bisa jadi seperti Susan Collins atau siapa tadi yang kamu sebutkan barusan juga, J.K. Rowling, sama siapapun tadi yang nulis quote bacaanmu tadi itu. Don't throw away your life, man. Don't gamble your life. Jangan pertaruhkan hidupmu untuk hal kayak gitu. Jadilah sesuatu yang lebih nyata, yang lebih jelas gitu. Susah kan untuk melakukan hal kayak gitu. Udahlah, masa bodoh sama yang kakak katakan. Aku akan tetap jadi penulis dan akan aku buktikan kalau pekerjaan penulis itu bukan pekerjaan omong kosong. Dan aku akan sukses dalam karir menulisku. Itu sudah cukup. Sekarang percakapan kita selesai. Leh, what the? Apa dia berusaha memutus koneksi denganku tadi? Wow, man. Oh, tidak menyangka dia akan melakukan itu. Dasar remaja. Hard to understand. Sedikit keras kepala. But anyway, terima kasih untuk waktunya. Ya, di sini dengan penulis Viribus, dengan siapa saya bicara? Oh ya, ini badan percetakan yang kemarin ya, yang saya minta untuk membantu nyetak buku saya sebanyak 200. Oh maaf, maksud saya 200.000 unit ya kemarin. Oh iya ya, ini sekarang ini saya lagi mengerjakan 2 halaman terakhir. Seharusnya selesai hari ini, kemudian saya akan coba kirim filenya besok ya. Oh ya, tentunya. Terima kasih ya sudah mau jadi badan percetakan langganan saya. So anyway, gimana penonton? Sampai mana tadi ceritanya? Mereka bertengkar terus? Oh iya, mereka selalu bertengkar terus. Dasar mereka berdua.
So anyway, jika kalian para penonton itu adalah sutradara dari cerita tadi, kalian mau arahkan kemana ini cerita? Dua orang yang kelahi nggak ada habis ini. Oh iya dong, setiap cerita harus punya ending dong. Termasuk cerita yang tadi. Jadi gimana ending yang pas bagi kalian para penonton? Jujur aja sih, cerita tadi itu bener-bener mirip sama masa lalu saya. Jadi kalau tuh waktu itu kan kalau saya masih kecil tuh ya, kalau misalnya sudah ngidam atau suka sama sesuatu, wih, sukanya tuh gak ada batas dah. Over pokoknya semua harus itu, semua titik koma harus itu. Terus dah kalau pas udah gede tuh, giliran kena masalah dikit di tempat yang saya suka, tik, dah guys, ngomel, nggak ada habis dah kalau ngomel. Jangan ditiru ya penonton-penonton, itu kebiasaan buruk gitu. Saya sekarang udah mulai mencoba memperbaiki kebiasaan yang ngomel ala bebek tadi itu. So anyway, bagi kalian para penonton, gimana? Apa itu pekerjaan penulis itu, pekerjaan sastrawan terutama yang bagian penulis itu? Ada komentar khusus? Kalau misalnya kalian punya komentar, silahkan sampaikan ya. Oh ini sebentar ada telepon masuk lagi. Ya di sini dengan penulis Viribus, dengan siapa saya bicara?